Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur 9 ayat 1 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan Bro Weles. Ya. Mazmur 10 ayat 1 sampai 18. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut,
Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Silakan Bu Cinta. Baik, Pak Apen. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 30. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada 10 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah pada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat rantapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah diketemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu dulu mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan
rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Awe. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Rahasia-rahasianya disingkapkan, makanya baru terus. Ya, firmannya, logosnya, tulisannya sama. Tetapi kan ada penyingkapan setiap hari. Nah, pertanyaannya setelah Anda disingkapkan, Anda tahu yang baru, Anda lakukan enggak? Kalau enggak, aduh, itu seperti ahli Taurat tadi. Setiap orang yang menerima kerajaan Allah ini seperti ahli Taurat, perbendaharaan lama baru keluarin semua, dia sampai nggak ngerti, bingung apa yang mau terima. Teorinya banyak, remanya mungkin ya, kelihatannya rema kelihatannya. Oh iya, wah bagus sekali firman Tuhannya. Kalau ada urutan Anda yang di kelas evangelis belajar ya, Pardes itu Peshat, Remes, Daras, Shot. Anda baru sampai Daras, baru paham, tapi belum sampai Shot, belum sampai gitu loh. Sampai Anda melakukannya belum, Anda baru paham sampai Daras. Setiap hari Anda ikut di dalam embun pagi ini belajar firman Tuhan sama-sama, Anda Daras. Anda tak ajarin Peshatnya, ini loh tesnya, ini loh remesnya, cara bacanya yang benar. Ya, ini loh Darasnya. Saya ini memberikan Anda Daras dari shotnya saya. Anda harus menemukan shot sendiri. Ya, Anda harus menemukan shot sendiri, ya. Nggak bisa dari saya, nggak bisa, ya. Shot itu harus Anda sendiri. Dari mana Anda Daras, lalu Anda langsung diakonia, marturia. Tiap hari, nanti Anda tahu darasnya itu, Anda jadi ngerti harus diapain. Nggak ada cara lain, ya. Hari ini kita belajar higayon. Tadi Anda menemukan kata higayon dan sela, ya, dua kata ini ya, higayon dan sela. Ya, kata higayon dan sela adalah sebuah meditasi. Sama kemarin kita belajar ya, di hari pertama kita belajar Mazmur, hari kedua ya, dengarkanlah, sendingkanlah telingamu kepada jeritanku, ya. Consider my meditation. Ya, pertimbangkanlah semua meditasiku Tuhan. Dan Tuhan ajari Anda untuk bermeditasi. Orang karismatik kalau berkata meditasi itu langsung wah kejang-kejang ya. Wah enggak boleh. Oh, yoga boleh enggak boleh, tapi yoga itu bukan meditasi yang dimaksud di dalam Mazmur itu, bukan. Yoga itu mengosongkan pikiranmu sampai kosong melompong, Saudara. Anda akan mendapatkan keheningan palsu. Ya, Anda akan mendapatkan keheningan palsu, ilusi dari ketenangan. Ya, yang sebenarnya adalah ilusi. Karena ketenangan sejati hanya Anda dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika Anda diperdamaikan. Dan banyak orang sudah ditawarkan dan sudah mau diperdamaikan, tetapi dia tidak melakukan pendamaian itu. Sehingga Anda walaupun Kristen nggak mendapat keheningan. Kalau Anda melihat ceritanya Daud ya, makanya keluar Mazmur ini ya. Daud itu sering mendapat masalah. Ini orang petakilan Daud ini ya.
Petakilan itu apa? Banyak tingkah kayak saya ini loh. Ya polanya banyak. Sehingga masalahnya selalu ada terus kan? Mertuanya masalah. Pertama sama keluarganya dia masalah, ya kan? Sama kakaknya dia masalah, ya kan? Nah, sama kakaknya masalah, dibilang anak nakal. Kenapa berontak ini anak, nggak mau diatur? Dia punya aturan sendiri. Nyentrik. Si Daud ini orang nyentrik ya. Dia punya aturan sendiri. Kenapa? Dia biasa hidup sendirian di padang gurun, di padang belantara, di padang rumput. Dia sendirian sama domba. Dia ngomong tiap hari sama domba-domba. Ya, domba-domba itulah sahabat-sahabatnya dia. Kayak orang autis ya. Orang ADHD itu loh. Ya kan, orang autis yang ADHD. Nggak mau ngurusin orang, dia cuma hidupnya buat jalannya dia sendiri kan. Ada ngamatin Daud ya, amatin deh cara hidupnya di padang gurun sendirian, dia cuma main sama domba, kambing domba. Tiba-tiba kambing dombanya dicuri sama serigala. Pertama dia mungkin takut, anak kecil saudara, anak 12 tahun mungkin takut. Lama-lama berani nggak berani, kayak saya dulu pertama dipalakin, lama-lama ngelawan, marah saudara. Ya, Daud juga begitu, lama-lama marah. Ini serigalanya ditarung sama dia. Setelah serigala ditarung, ya ada singa ditarung juga sama dia. Ini singa, ngerti? Aneh, ini anak remaja, Anda belasan tahun berani kelahi sama singa, Anda kebayang enggak? Ya, anak remaja berani tarung sama singa ini, Anda kebayang nggak sih ini? Udah tarung sama singa masih kurang saudara, sama beruang dia tarung seberuang itu, kurang gede, hajar lagi beruang, masih kurang lagi saudara. Begitu dia ngelihat ada Goliat datang tingginya 2,4 meter, ditarung lagi sama dia. Kakak-kakaknya sampai bilang, kamu anak petakilan, peting-tingan, modar tahu rasa kamu. Wah, aku cuma nanya. Dilawan bener itu, Goliatnya mati saudara. Mungkin itu dia bunuh orang pertama kali itu Goliat itu ya. Tetapi Anda lihat, dalam hidupnya yang penuh gilang gemilang itu, dia cinta Tuhan sekali. Hatinya melekat erat sama Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Hidupnya penuh dengan nyanyian, bukan ritual ya. Dia ngelihat apa nyanyi, lihat apa pengen nyanyi, pengen apa mau kayak nyanyi. Seneng nyanyi dia, ya. Dan tentu saja dia menyanyikan tentang Tuhan, karena hidupnya itu tentang Tuhan. Tetapi di dalam kedekatannya dengan Tuhan, Daud punya banyak sekali masalah dalam hidupnya. Anda sekarang yang punya banyak masalah, ya jangan berpikir Daud itu hidupnya enak, yang namanya sahabat Allah. Dan Anda berpikir bahwa orang-orang yang Anda membandingkan, oh hidupnya orang ini, hidupnya orang itu, hidupnya Pak Paul enak semua. Oh enggak, kami pun punya banyak masalah. Hanya kami meresponinya dengan benar. Mungkin masalah kami lebih berat daripada masalah Anda. Mungkin masalah saya itu lebih berat dari masalah Anda. Tetapi saya meresponinya dengan benar. Anda meresponi cicak jatuhnya dengan histeris. Cicak jatuh masuk kopi, Anda responnya dengan histeris kejang-kejang sampai masuk rumah sakit karena jantungan kan. Nah, saya jangankan cicak jatuh, ya kan. Sudah jelas dikejar sama Wapres Indonesia, saya nggak kejang-kejang, tenang-tenang saja. Responnya beda banget ya. Responnya beda. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana cara Anda berpikir. Tetapi yang paling penting bukan bagaimana Anda berpikirnya sekarang ini. Anda terima dulu ya logos dan rema. Supaya itu auto change. Ya. Masalahnya kan Anda Anda kepingin remanya tapi nggak mau diakoniannya. Pak, saya miskin sekali, Pak, saking miskinnya saya nggak bisa nggak mungkin, saudara. Sakere-kerenya saya dulu, saya dikasih ayam, dikasih loh. Maaf ya, ini maaf saya kasih tahu saudara rahasia dikasih ayam. Mungkin waktu itu yang ngasih ayam, dia baru pergi makan di restoran. Makan, tuh sisa ayamnya. Tuh eman-eman ya, dikasihkan Paulus saja deh. Bisa nggak? Bisa. Saya nggak tahu, mungkin itu ayam bekas juga, bekas mereka makan. Kebetulan masih kerabat sama saya, mampir ke Salatiga,
dikasihkan ke saya. Bukan sengaja beli buat saya, bukan. Itu saja saya bagi 2 sama teman saya namanya Mingsen, orang Tegal juga. Sudah meninggal orangnya ya. Oh, sampai hari matinya, sampai itu masih ingat ya. Saya ngasih ayam sama dia parawan ya. Sakere-kerenya saya saja tetap bisa berdiakonia, saudara. Berbagi. Nah, saya heran kalau Anda bilang tidak bisa berbagi dengan sejuta macam alasan. Ya karepmu, Anda cuma mau logos, Anda mau cuman sampai ke daras. Oke, senang. Oke, aku mengerti sekarang Pak Paul. Gitu ya kan. Wah. Tetapi Anda sebenarnya nggak rema. Anda cuma ngerti, oh ternyata ayat ini maksudnya begini, cuma mantuk-mantuk doang. Good. Memang Pastor Paul ini Nabi ke-26. Ya terus buat apa? Anda harus diakonia untuk memicu ya kasih agape yang melimpah dalam hidup Anda sehingga Anda punya rema. Nggak ada cara lain, saudara. Itu dimulai dari membagi berkat materi yang ada padamu kepada sesamamu. Itu nggak ada cara lain. Sesamamu itu bukan harus sesamamu berarti seorang siapa, keponakanmu dulu dilihat, kakakmu, adikmu, orang tuamu dilihat. Ada banyak orang suka ngasih saudara, ngasih amal soleh kepada sedekah kepada orang sekampung, bapaknya sendiri, ibunya sendiri keleleran. Oh ya, nggak akan sukses. It does not work, saudara. Nggak akan jadi, nggak bisa. Ya, karena itulah kemunafikan. Wah, lucu kan? Nah, itulah kemunafikan. Makanya tak ajarin diakonia yang benar di sini. Bagaimana cara diakonia yang benar? Pertama kepada bapakmu, ibumu dulu, kerabatmu dulu, kakak adikmu, keponakanmu, saudara-saudaramu, tolong dulu. Nggak usah sok-sokan bantuin orang lain lah. Munafik amat sih kamu nih. Ya, jangan jadi orang munafik. Makanya nggak heran kamu nggak rema. Keluargamu dulu, nyebelin Pak, pengen ngamplengi Pak, lah justru itulah kamu sedang mengasihi Tuhan. Matius 25. Barang siapa melakukannya kepada orang yang paling hina ini. Ya kan, seharusnya dia nggak layak kamu kasih berbagi hidupmu. Ya, karena dia itu mungkin kurang ngajar, tapi itulah kamu harus berbagi sama dia. Lucu kan? Ya lakukan dulu. Dari trigger itu nanti kamu akan mendapatkan agape yang lebih besar, dibukakan lagi, diberikan. Sehingga logos itu, logos yang sudah mengalami daras, paham. Anda ditambah dengan agape, dengan cinta, dengan diakonia, sedekah, ya dengan memberikan berbagi pertama kepada orang tuamu, kepada saudara-saudaramu, kemudian kepada banyak orang yang lain. Dari situ kamu akan dibuka rema demi rema. Makanya kamu akan dirubah nanti hidupnya. Ya, akan dibuka rahasia-rahasia sorga. Ya, itulah hagion, saudara. Apa hagion? Higayon. Oh, ingatnya hagios ya. Ingatnya itulah higayon. Dalam meditasimu, ya lihat ya, di dalam semua, karena setiap rahasia alam itu, setiap peristiwa dalam hidup itu ada rahasianya. Dan kamu harus higayon. Meditasi, ya lalu higayon. Ya, higayon itu adalah sebuah perenungan dalam sebuah peristiwa, nggak cuman diem, sehingga kling, namanya higayon. Makanya ada kata lagi hamim, sambil bergumam. Orang Yahudi kan suka begitu kan? Orang Yahudi kan suka kalau ini kan sambil jeduk-jeduk kepala di tembok ratapan itu kan. Itu cara orang Yahudi memang begitu, saudara. Nah, kalau Anda mau melakukan seperti itu, higayon tadi ya, Anda meditasi atas setiap peristiwa dalam hidupmu. Itu ada rahasianya. Tetapi kamu tidak akan tahu rahasia, tidak akan dibuka, tidak akan disingkapkan tanpa kamu punya rema. Bisa.
Tidak bisa. Saudara, ketika saya bertanya sejuta pertanyaan membuat saya goyah, saudara. Hampir saya pindah jadi Islam. Kenapa saya mau jadi Islam? Karena banyak pertanyaan saya, dan saya marah sama Tuhan, saya marah dengan pendeta-pendeta. Cuma apa semua yang saya nggak ngerti, semua penuh dengan kemunafikan, tetapi hari saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, disitulah higayon. Saya mengalami higayon. Semua peristiwa-peristiwa yang saya alami, yang saya bikin tanda tanya besar, sejuta tanda tanya. Tiba-tiba saya ingat, itulah higayon. Ya, satu meditasi. Ya, di dalam sebuah lagu itu ada meditasi. Jangan cuma nyanyi, kamu ngerti nggak yang kamu nyanyi itu apa? Dan jiwamu ikut menyanyikannya. Jiwamu itu ikut memahaminya di dalam perenungan itu. Di dalam peristiwa hidupmu, nggak lewat begitu saja. Makanya balik lagi. Lagunya, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kalau Anda terlalu sibuk dengan semua ritual dan simbol-simbol, nggak akan ketemu higayonnya. Meditasimu itu nanti meleset. Ya, makanya banyak orang, kelenteng itu seringkali lebih sakti. Anda tanya ke kelenteng, orang kelenteng bisa jawab daripada Anda pergi ke gereja. Itu kenyataan. Saya datang banyak pendeta waktu itu. Saya tanya, nggak ada yang bisa jawab. Saya pergi ke kelenteng, dia bisa jawab. Walaupun samar-samar. Dia cerita 500 tahun yang lalu dia kuamnya itu ya. Kamu tahu, ini ada jenderal ini, kamu dari Marga Jang. Ada jenderal namanya, saya lupa namanya ditunjukkan. Ya, itu 500 tahun yang lalu dia punya hutang begini-begini, beliau cerita. Jadi kita pergi ngocok itu ya pakai camsi itu ya. Wah. Dan yang dia ngomong separuh betul. Yang separuhnya samar. Ya. Tetapi waktu saya ketemu Tuhan Yesus, semua itu tidak ada yang gelap. Terang benderang. Tetapi saya lucu, kenapa Anda pergi ke gereja Anda nggak bisa dapat terang benderang seperti itu? Karena pendetanya pun nggak ngerti hidupnya dia. Kenapa nggak ngerti dia? Lawang dia tidak mengalami Tuhan kok. Yang pendetanya saja tidak mengalami rema, dia jadi pendeta karena simbol lulus dari ujian simbol dan ritual. Beda kalau Anda datang sama pastor, gembala. Kalau Anda pergi kepada seorang gembala, bukan kepada seorang pendeta. Kalau seorang pendeta, dia karena lulus ujian, ritual, dan simbol yang diadakan oleh sinodenya. Tapi kalau Anda datang kepada seorang gembala, dia tahu, dia dengarkan. Dia ngalami waktu Anda susah, iya. Anda cerita, iya anak saya sakit, saya tiap bulan bergumul, jempalitan ke sana kemari, harta saya habis. Semua di hari tua saya ikut nungguin. Si gembala ini ikut nangis sama Anda. Dia tahu persis yang Anda rasakan. Ya, waktu Anda deg-degan cari uang buat berobat, dia tahu rasanya deg-degannya. Dia ikut tegang begitu waktu Anda cerita. Dia ikut merasakannya, dia kembali ke masanya dia dulu. Dia ikut tegang. Seorang gembala merasakan karena dia higayon. Dalam setiap proses hidupnya dia. Dalam meditasi dia ngerti, dia rasakan setiap ini ya, sel-selnya ikut bergetar. Dia tahu, saudara. Makanya di dalam Ibrani dikatakan, kita punya imam besar yang tahu, yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Setiap getaran-getaran ketakutanmu dia ngerti, Tuhan Yesus itu ngerti. Demikian juga dengan para gembala. Waktu Anda terlibat hutang yang luar biasa, waktu Anda terlibat di dalam perzinahan yang luar biasa, dan Anda menyesal sehingga merusak hidup keluarga Anda, mau pecah keluarga itu, mau bubar, dia tahu, saudara. Wah, dia ikut tegang, dia ikut hancur hatinya, dia ikut mendoakan di dalam hatinya. Anda ketemunya pendeta yang memanipulasi uang Anda, yang penting perpuluhan yang banyak. Karena dia sendiri nggak higayon,
tidak memeditasikan hidupnya dia, mau ke jalan, mau ke duit, mau ke segala macam cara, yang penting duit datang semua. Beda banget. Nah, saya undang Anda, saudara. Sekarang ini, ayo meditasi hidupmu. Masalahmu bukan untuk menyesali, bukan untuk meratapi, karena kita sudah didamaikan. Kalau Anda kemudian merenungi meditasi hidupmu di masa lalu, kemudian Anda meratapi, Anda menyesali, berarti Anda belum berdamai. Berarti justru Anda tahu, oh saya belum berdamai. Anda masih menangisi anakmu yang meninggal, Anda masih menangisi orang tuamu yang meninggal, Anda masih meratapi kebangkrutanmu, ya berarti Anda belum. Yang saya maksud meditasi dari semua proses kehidupanmu itu, supaya kamu bijaksana. Supaya berhikmat di dalam hikayat itu. Makanya sela, pause, diam, tenanglah. Ya, Tuhan Yesus ajari kita tiap hari sela. Tiap hari Tuhan Yesus, tiap pagi-pagi dia minggir, sela, pause hidupnya. Stop. Jangan sampai tidak terkendali, lari melekat ya, melek mangkat, sampai nggak terkendali. Oh jangan. Saya ngalami masa-masa itu, saudara. Udah nggak terkontrol lagi sampai hidupnya, pokoknya melek mangkat, udah nggak tahu mau apa, pokoknya melek mangkat. Wah, nabrak sana, nabrak sini, udah karu-karuan, saudara. Pokoknya melek mangkat. Edan, saudara. Jangan. Pak, tapi udah nggak bisa, Pak. Udah kegulung semua, Pak. Stop. Sama saja hancurnya, percaya saya. Mendingan kamu berhenti dulu 1 hari. Puasa. Higayon. Merenungkan rahasia alam semesta ini. Kemarin belajar ya. Hukum Tuhan itu hukum alam. Hukum alam itulah Torah, saudara. Ya, kemarin belajar tentang Nuh ya, zaman es, zaman Nuh. Ya, Anda belajar itu. Terulang ya videonya ya. Hukum semesta inilah Torah. Itu semua ada aturannya. Kalau Anda higayon, amati, flashback ke belakang kamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Jangan lari bablas, jangan. Stop. Pak, saya ini ngobati mama supaya semua babak belur. Jangan memang Tuhan izinkan mamamu sakit. Jangan-jangan Tuhan izinkan mamamu meninggal. Kok gitu? Loh, iya memang kenapa kalau mamamu meninggal? Jahat sekali, Pak. Loh, bukan jahat. Kenapa mama saya meninggal, saya tenang-tenang saja. Papi saya meninggal, saya tenang-tenang. Karena berapa bulan sebelumnya saya sudah dikasih penglihatan papi saya meninggal. Berapa tahun sebelumnya saya sudah tahu ya. Saya cerita sama Ana ya, mami meninggal begini kan. Saya sudah dikasih tahu. Ya, dan saya nggak lihat mami meninggal. Dan saya dipersiapkan untuk menghadapinya. Dan Tuhan memberi hikmat. Dan meninggalnya tuh kedua orang tua saya itu indah semua. Jadi apa yang membuat saya harus berduka sampai meratap luar biasa? Saya berdoa supaya meninggalnya bisa tenang begitu. Bablas. Saya kemarin ini ya layat ke Jerman, ke Bremen. Sahabat saya meninggal umur 75 tahun. Meninggalnya enak sekali. Nggak ada sakit, nggak pakai apa, bablas saja. Saya sampai, orang baik enak sekali meninggalnya ya. Nggak disiksa ya. Meninggalnya nggak disiksa. Ya. Enak sekali, saya pengen meninggal gitu. Mami saya orang baik ya. Meninggalnya enak sekali meninggalnya. Nggak disiksa, sebentar saja seminggu, cuman nggak sadar gitu ya, kayak lupa semuanya. Karena memang orang meninggal kan suka lupa semuanya kan. Karena kan raganya kan, rohnya lepas dari raganya kan. Tapi begitu Mami berdoa ya, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Oh, Mami saya langsung sadar, saudara. Berdoa ya. Tuhan Yesus, ya, saya ngomong ya, Kosani tolong bilang, kasih ke Mami, langsung sadar mukanya, matanya langsung nyari, Tuhan Yesus, langsung sadar, saudara. Nah, higayon penting, jangan lari hidup bablas, jangan, sekalipun ribut, sekalipun Anda sudah di ujung tanduk, tenang, udah sama saja hancurnya. Anda mau apa juga hancur.
ambil 1 hari puasa kalau perlu higayon sambil puasa 24 jam, jangan makan apa-apa, minum saja air putih kalau kamu ya malah sembuh nanti sakit-sakitmu. Ambil puasa kalau perlu, higayon, renungkan kebaikan Tuhan. Nggak usah kebanyakan cincong, nggak usah kebanyakan teori. Apa, waduh muji Tuhan kalau lagi doa banyak muji Tuhan nyembah. Lah itu teori-teori pendetamu aja belum tentu bisa. Ya belum tentu mau muji Tuhan kayak apa, kamu muji Tuhannya cuma formalitas tok. Jangan, kecuali tiba-tiba Anda digerakkan, aku ingat ini, aku ingat kata-kata ini indah sekali, tak nyanyikan. Diam, tidur dong Pak. Nah, karena kamu memang nggak niat mau higayon. Dan memang kalau tidur apa ya nggak apa-apa, tidur saja. Kalau lelah, bangun Anda duduk lagi, baca Mazmur. Saran saya ya, kalau Anda lagi puasa, ya baca Mazmur ya. Baca Mazmur sebanyak-banyaknya. Karena itu jujur sekali, itu cermin kita. Ya, Daud yang diubur-ubur sama buronan mertua kan, Daud kan, buronan mertua 2 kali kan, mau dibunuh. Terus Daud juga apa, bolak-balik anaknya bunuh-bunuhan. Kalau cuma sekali namanya kecelakaan, ini bolak-balik saudara. Malu nggak coba keluarga kayak gitu, malu saudara. Baik kesalahannya dia sendiri maupun kesalahan yang buat orang lain. Semua manusia punya masalah. Cuman karena higayon itu, maka dia kuat dalam masalahnya dan dia mengerti, dia didamaikan, dia berdamai dengan masalahnya. Anda mungkin harus tiap hari bergumul dengan orang tua yang sakit atau istri atau pasangan atau anak yang sakit, atau Anda bergumul dengan utang yang luar biasa. Anda higayon, tenang. Jalanin, nikmati proses itu. Ya, nanti Tuhan akan buka jalan buat Anda. Tidak ada masalah, nggak ada jalan keluar. Oh, tapi nek mati gimana Pak? Kalau mati memang kalau di dalam Tuhan kenapa? Kan pertanyaan, wah Pak jangan gitu dong Pak. Nah, karena Anda tidak higayon, makanya Anda nggak ngerti kalau kematian itu indah. Ya kan? Anda tidak bisa melepaskan kematian. Kalau bangkrut gimana? Ya nggak apa-apa, bangkrut mulai dari bawah lagi. Emang kenapa? Anda kan berdamai, enak hidupmu tenang. Mau Anda di atas, mau Anda di bawah, mau Anda di dalam kemelut, mau Anda di dalam padang rumput hijau maupun di lembah yang kelam. Anda tenang. Higayon. Dan Anda menjadi bijaksana. Setiap fase hidupmu membuat Anda jadi bijak. Sehingga Anda bisa menjadi, hidupmu bisa jadi berkat. Paling tidak Anda bisa mewariskan itu kepada anakmu. Warisan ilahi kan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Pak Apeng.